Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Sigit Widodo, menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf terkait dirinya yang mengaku diketok harga Rp150.000 di sebuah rumah makan di rest area KM 86 Tol Cikopo, Paliman atau Cipali. Klarifikasi dan permohonan maaf tersebut ia unggah melalui cuitan di akun media sosial pribadinya. Untuk yang tidak berkenan dengan cuitan saya, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf. Demikian juga pada semua netizen Indonesia yang mungkin dibuat lelah dengan kontroversi cuitannya. Selain itu, ia juga mengklarifikasi soal jumlah porsi ketika makan di rumah makan tersebut yang sempat menuai kontroversi. Tentang cuitan pertama saya yang menyebut bahwa saya makan 2 porsi nasi ayam dan teh dalam kemasan, mungkin diartikan bahwa ini hanya 1 nasi dan 1 ayam. Sedangkan dalam pengertian saya, 1 porsi artinya nasi ditambah lauk pauk lainnya. Ini yang kemudian saya detailkan dengan wawancara dengan media. Sigit juga menyebut rumah makan yang sempat menggetok dia dengan harga yang tidak wajar telah meminta maaf dan menawarkan untuk memberikan uang ganti atas kejadian tersebut. Akan tetapi ia menolak menerima karena ingin bertemu lebih dahulu dengan pemilik rumah makan. Pemilik rumah makan Hadiah telah menyampaikan ada kesalahan karena harga yang seharusnya Rp116.000 dinaikkan karyawannya menjadi Rp155.000. Beliau sudah minta maaf dan bersedia mengganti refund. Saya sangat mengapresiasi dengan hormat sikap beliau. Sampai sekarang saya belum memberikan nomor rekening untuk refund karena saya ingin bertemu dahulu dengan beliau untuk bersilaturahim. Kendati demikian, ia mengapresiasi langkah pihak terkait yang memberikan sanksi. Sigit berharap sanksi tersebut tidak sampai menutup rumah makan tempat dirinya sempat singgah. Namun, cuitan Sigit tersebut terlanjur membakar amarah netizen. Sebelumnya, ini semenjak kejadian viral yang di sebelah ini langsung tutup atau seperti apa ya Pak? Ya, semenjak kejadian viral, besoknya baru tutup. Kan proses, jadi ada sanksi dari pihak dalam. Terus ini kan juga dipasang harga ya? Ya. Ini tuh memang setelah kejadian dipasang atau memang sebelumnya udah ada? Ya, udah dipasang. Udah berapa lama ini? Itu sekitar kurang lebih 2 pekan. Oh, 2 pekan. Terus selama masuk masa lebaran ya Pak? Ya, selama menjelang lebaran ini pemasangan filternya itu. Ada ketakutan nggak sih Pak, ini kan jadi viral nih? Rest area kilometer 6086A itu. Nah, untuk dari pedagang ada takut ya? Jadi pembeli nggak mau datang atau seperti apa gitu? Alhamdulillah nggak ada ketakutan karena kita ikutin sesuai prosedur. beragam cerita terjadi ketika mudik Idul Fitri 2023. Begitu pula yang viral terjadi, yakni pemudik diketok harga oleh sebuah rumah makan di rest area. Peristiwa ini dialami oleh juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Sigit Widodo, saat mudik melalui jalur Cipali. Ia bercerita soal dirinya membayar 2 porsi nasi ayam dengan harga Rp155.000 di rest area Cipali. Pada peristiwa itu, Sigit menyebut jika penjualnya ngotot dibayar setelah makan. Ia juga memposting potret rumah makan yang dimaksud. Terlihat tulisan RM Hadiah yang menyediakan ayam goreng, bebek goreng, telur dadar, sup, dan sayur asam. Tampak dari foto itu, pengunjung bisa mengambil makanan dengan cara prasmanan. Terlihat pula ada 2 kulkas berisi minuman kemasan dan beberapa minuman saset yang tergantung.
Ia pun menyarankan kepada pemudik yang sedang ngirit agar tidak makan di warung makan tersebut. Buat yang sedang istirahat di rest area KM 86A Cipali dan ingin ngirit, saya sarankan jangan makan di sini. 2 porsi nasi ayam dan teh dalam kemasan harganya Rp155.000 dan penjualnya ngotot dibayar setelah makan. Tapi kalau sedang mau beramal saat lebaran, ya boleh saja. Rupanya cuitan itu ditanggapi oleh sang pemilik warung. Ia menegaskan kalau pihaknya akan memperbaiki pelayanan di warungnya. Sekali lagi kami mohon maaf dan akan segera memperbaiki sistem pembayaran dan melayani customer. Terima kasih Pak, salam rumah makan hadiah, tulis akun Twitter Devinur. Sigit pun menyampaikan terima kasih atas tanggapan baik dari pihak rumah makan tersebut. Ia berharap bisa dilakukan perbaikan sesuai harapan konsumen yang sebenarnya sangat mendukung UMKM dan menginginkan UMKM lokal bisa bersaing dengan brand-brand besar. Ia juga merinci biaya yang seharusnya ia bayarkan dengan 2 porsi nasi ayam tersebut. Kemudian pihak pemilik warung pun berjanji akan membayar selisihnya. Menurut Sigit, seharusnya dirinya membayar Rp116.000 sampai Rp118.200 jika ditambah dengan PPN. Itu artinya sisa uang yang harus dibayarkan kepadanya, yakni sekitar Rp36.800. Saya dan keluarga atas nama RM Hadiah memohon maaf atas kelalaian karyawan kami saat bertransaksi dengan Bapak Sigit Widodo. Dan saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Sigit Widodo melalui DM pribadi di Instagram dan meminta izin untuk merefund selisih nilai kepada Bapak Sigit Widodo. Terakhir, ia pun akhirnya mengajak masyarakat untuk makan di tempat itu jika menepi di rest area tersebut. Ia juga mengatakan kalau sebenarnya menu yang disediakan memang menarik. Sementara itu, nasib rumah makan hadiah usai cuitan itu viral akhirnya diputuskan ditutup sementara waktu. Tentu saja, cuitan Sigit Widodo tersebut membuat netizen geram. Seperti Resti Caya, ia mentweet, ini penampakan Sigit Widodo, petinggi PSI ID yang baru-baru ini keciduk ambil 3 ayam, tapi ngakunya cuma 2. Sementara itu, Helmi Felis juga mentweet, gara-gara berlebihan menyampaikan berita dan tidak tepat, rumah makan tersebut ditutup. Tiga bener anak-anak PSI ini, kalau sama rakyat kecil, giliran sama cukong baiknya minta ampun. Pantas saja mereka benci Anies, mungkin gak suka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam cuitan tersebut, Helmi Felis juga menyertakan sebuah gambaran breakdown harga makan Sigit jubir PSI. Sementara Muhammad Muhajir mentweet, orang kaya baru maklum tolol, 155.000 aja ribet, sekali-kali momen lebaran gak setiap hari juga lewat situ. Masuk jalan tol itu semua orang berduit, mobil pribadi 1 juta lebih mesti lo punya. Kalau bus umum dapat dari PO bus 1 kali makan. Hukum milik penguasa, nanti kembaliannya berapa? Info saya balikin 100 kali lipat. Oke ya. Raden Syamil mentweet, maaf Bu, itu harga kelewatan murah di musim lebaran, sungguh sangat murah dibandingkan jasa karyawan. Kalau ia minta balik uangnya, biar saya bersedia mengembalikan senilai uang yang dibayarkan, sekaligus ganti kuotanya, sungguh memalukan. Ia juga menyertakan sebuah berita, anak saya memilih rumah makan hadiah, modelnya prasmanan, mengambil sendiri. Saya mengambil nasi sepotong ayam, telur dadar, dan tahu. Anak saya nasi 2 potong ayam, telur dadar, dan tempe. Kami sama-sama minum teh pucuk botol kecil. Lain halnya dengan imbangi media, ia mentweet, ngapain minta maaf sama cebi bakhil, ceker-ceker kedekut, kejam, kekel, medit kayak gitu. Seharusnya Anda laporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE. Karena jelas dari jumlah makanan yang mereka santap, kami melihat telah terjadi pembohongan publik dan pencemaran nama baik. Calon Bupati Bogor mentweet, kalau melihat daftar menu yang diambil dengan harga Rp155.000 menjadi wajar, jangan direfund Bu.
bayangkan misalnya berita itu ada 11 kader dari partai Saudara Kaisang itu, partai PSI itu yang menterinya adalah Menteri Kehutanan, kemudian dimasukkan semua di situ tuh 11 kadernya, dan bahkan ada yang meneliti dan ada yang suami istri rupanya di situ kan. Jadi bocoran-bocoran ini yang pasti menuntun kembali kita untuk menyimpulkan, jadi menuntun untuk menyimpulkan bahwa efisiensi itu memang sekedar omon-omon. Nah, kasus-kasus macam ini pasti banyak tuh, bahwa akan ada mungkin dalam hari ini pemanggilan seorang menteri, tetapi pada saat yang sama ada menteri yang masih mengumpulkan cewek-ceweknya tuh. Jadi itu sebetulnya yang membuat kita menganggap bahwa mata netizen itu betul-betul cerdik untuk menemukan jejak persembunyian para koruptor tuh, atau jejak persembunyian para manipulator, atau jejak persembunyian mereka yang kelebihan kekuasaan lalu memasang perangkatnya itu dari dalam lingkungannya sendiri. Ketika para menteri kencangkan ikat pinggang, anggarannya dipangkas untuk keperluan yang lebih penting. Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Raja Juli Antoni justru menghambur-hamburkan anggaran. Perilaku boros dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia ini mendapatkan sorotan dari netizen di media sosial. Apalagi, Raja Juli memasukkan sekitar 11 nama yang diduga kader PSI ke dalam tim Volu Netsing 2030. Mereka adalah Andi Budiman sebagai Dewan Penasehat, Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang pengelolaan hutan lestari, Endika Fitrawijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. Selain itu, Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Rama Hadi Prastyo sebagai staf kesekretariatan peningkatan cadangan karbon, Furgan Amini Caniago sebagai anggota bidang konservasi, Nandia Maharani Irawan sebagai staf kesekretariatan bidang konservasi. Sedangkan Raja Juli Antoni sebagai penanggung jawab pengarah Volu Netsing 2030. Kebutuhannya apa itu merekrut kader partai di dalam satu kementerian kan, dan banyak sekali. Jadi sebetulnya satu-satunya keterangan adalah untuk nyuri, kan itu intinya kan, nyuri informasi lah atau membangun jaringan. Tapi itu satu corruptive mind, korupsi sejak dalam pikiran tuh, yaitu memasang peralatan sendiri untuk menjalankan kekuasaan, dan cara menjalankannya betul-betul dinastikal kan, bagian-bagian atau nepotisme. Bahkan itu bisa disebut nepotisme karena ada satu dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya itu ada bisnis besar di situ, karena soal hutan dan sumber daya di dalamnya tuh. Tapi kita makin melihat bahwa membiayai mereka yang sebetulnya tidak dalam kapasitas mengerti secara teknokratik soal lingkungan, itu artinya kita harus membayar mereka. Padahal Pak Prabowo ingin ada penghematan, karena APBN akan bayar mungkin gajinya 50 sampai 100 juta satu orang kan, belum lagi hal-hal yang sifatnya insentif. Jadi tetap publik mampu untuk melihat apa sebetulnya yang sedang berlangsung di negeri ini, dan makin lama memang indeks persepsi korupsi kita yang nggak pernah maju-maju tuh. Jadi makin lama makin memburuk cara masyarakat sipil melihat fenomena ini, atau bahkan cara internasional merumuskan bahwa Indonesia ini memang sarang koruptor. Jadi betul bahwa OCCRP dalam beli tersebut juga mengatur honor bulanan yang nilainya lumayan besar. Penghasilan terbesar untuk penanggung jawab pengarah sebesar 50 juta rupiah, anggota bidang 20 juta rupiah per bulan, sedangkan staf 8 juta rupiah per bulan. Sejatinya, penentuan anggaran honor yang berasal dari uang negara ini, Raja Juli Antoni tidak bisa seenaknya. Harus ada landasan hukum, bisa keputusan presiden atau instruksi presiden. Di tengah banyaknya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, nikmat betul menjadi kader PSI, tidak perlu susah payah mencari kerja. Penghasilannya besar. Hal itu pun dikritik oleh pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Rocky, penempatan kader partai dalam jumlah besar di satu kementerian menimbulkan pertanyaan besar terkait tujuan sebenarnya. Rocky bahkan menyebut bahwa satu-satunya alasan logis dari kebijakan ini adalah kepentingan politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Menunjukkan bahwa sang menteri adalah orangnya Jokowi, dari partai yang diketuai oleh anaknya Jokowi, lalu memasukkan aparat-aparat, pegawai, peneliti dengan segala macam istilah, penasihat di situ, satu tim, yaitu kesebelasan di situ kan. Nah, orang mulai melihat bahwa
Berarti memang tangan-tangan Jokowi itu tetap merangsek ke dalam kekuasaan Presiden Prabowo, kan itu intinya kan. Tapi kita juga akhirnya paham lagi bahwa ya sangat mungkin memang itu permissiveness dari Presiden Prabowo kan, itu yang sebetulnya harus dikejar oleh Presiden Prabowo, karena membersihkan dari dalam itu penanda pertama bahwa dia bisa membersihkan yang ada di luar kan. Jadi konsekuensi dari keterbukaan informasi, maka netizen bisa ngulik-ngulik, bisa keputusan menteri itu dibuka dicari-cari atau window shopping, tiba-tiba ketemu di sebuah situs. Jadi diedarkan sekarang, makin banyak diedarkan bocoran-bocoran itu. Lebih lanjut, Rocky menyoroti bahwa masuknya kader PSI ke dalam struktur kementerian yang mengelola sumber daya besar seperti hutan dan kekayaan alam berpotensi melanggengkan praktek nepotisme. Selain itu, Rocky juga menyinggung besaran gaji yang kemungkinan diterima oleh tim tersebut dengan nilai yang diperkirakan mencapai 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per bulan. Rocky menilai kebijakan ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin menekan pengeluaran negara. Rocky pun mengingatkan bahwa praktek semacam ini hanya memperburuk indeks persepsi korupsi Indonesia yang selama ini tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Ya ditanya beliau dong, bukan nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat itu. Berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi. Ya. Ini orang politik loh. Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni yang juga politisi PSI belum lama ini menuai sorotan gara-gara adab saat menyela Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ketika berbicara dengan awak media di kawasan IKN. Kejadian itu bermula ketika Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ditanya oleh awak media mengenai apakah Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan berkantor di kawasan IKN. Ya ditanya beliau dong, bukan nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus sampai yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat itu. Pak Prabowo mau berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi. Ya. Ini orang politik loh. Salah satu tangan kanan Jokowi yang akrab disapa Pak Bas itu merespon dengan berupaya memberikan penjelasan. Namun, belum selesai Pak Bas memberikan keterangan, Raja Juli Antoni memotong. Ia mengatakan, yang bisa ditambahkan sejauh ini, sejak proses kampanye hingga terpilih, komitmen sustainability keberlanjutan program Pak Jokowi 100% dilanjutkan Pak Prabowo termasuk IKN. Jadi tidak ada keraguan politik tidak meneruskan IKN. Insya Allah bisa ditanyakan langsung kepada Pak Prabowo. Sorotan pun belakangan tertuju pada adab yang diperlihatkan oleh Raja Juli Antoni. Tidak sedikit di antara publik yang menyayangkan sikapnya ketika menyela penjelasan Basuki.